OPD yang hadir dan juga teman-teman puskesmas dan juga rumah sakit. Sebelum ini saya memperkenalkan diri, saya Nur Syamsuddin. Saya dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak dari Fakultas Unhas Makassar, ditugaskan di sini di Rumah Sakit Weda sebagai residen anak dari bulan kemarin sampai paling umur mungkin akhir Desember. Kalau terkait masalah ini saya tidak bukan lagi bawa materi, tapi kita lebih ke sama-sama persamakan persepsi stunting itu yang seperti apa, karena ini penting untuk tata laksananya dan penting juga untuk pada saat kita follow up apakah berhasil atau tidaknya dalam tata laksana stunting tersebut. Nah, stunting itu merupakan masalah yang masih dengan tingkat tinggi di Indonesia, permasalahan yang sangat menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan tumbuh kembang anak itu sendiri, sehingga intervensi dini atau dalam hal ini tata laksana dini dan intervensi itu diperlukan. Kemudian stunting ini seperti tadi Ibu Kepala Badan menyampaikan, kalau pendek itu belum tentu stunting, tapi stunting itu sudah pasti pendek. Berangkat dari sini ada beberapa definisi yang dari literatur yang memberikan definisi tentang stunting, mulai dari UNICEF, WHO, dan dari situ bisa disimpulkan kalau stunting itu adalah tinggi badan berdasarkan usia menurut kurva WHO dia di bawah -2 standar deviasi. Jadi bisa dilihat di buku, kalau di teman-teman kader atau posyandu di puskesmas, posyandu dan kader-kader bisa lihat di buku yang 2020. Kapan dia berada di bawah standar -2, kita belum bisa langsung bilang stunting. Dilihat lagi apakah dia berkaitan dengan malnutrisi atau penyakit kronik, karena jangan sampai dia di bawah minus standar 2 deviasi tapi dia perawatan normal karena orang tuanya pendek. Jadi harus ditambahkan lagi ya, perawakan pendek itu berat badan berdasarkan menurut usia dengan titik potong di bawah minus 2 standar deviasi menurut kurva WHO. Kemudian dia berkaitan dengan masalah malnutrisi, masalah penyakit-penyakit kronik termasuk infeksi, termasuk metabolik, dan kelainan-kelainan kromosom. Ditambah dengan dia berada di luar garis linier atau garis dari tinggi potensial yang didapatkan dari orang tua. Jadi misalkan tinggi orang tua ayah sekian, ibu sekian, maka kita dengan tools grafik lagi tambahan selain grafik WHO, kita lihat anaknya di usia ini berada sejajar, meskipun dia di bawah -2, -3 tapi sejajar, kita tidak bisa bilang perawatan pendek. Karena ini bisa mengganggu data sebenarnya. Kalau kita masukkan semua bisa jadi kita tinggi angkanya karena kita jadikan stunting. Kemudian dalam hal ini program kita mengutamakan di 1000 hari pertama kehidupan pada anak kita, karena lewat dari situ kita tidak bisa berharap banyak lagi. Periode emas seorang anak dengan perawatan pendek kita deteksi dini, kemudian sebelum usia 2 tahun itu kita intervensi supaya kita bisa kejar optimal sesuai dengan anak normal. Lewat dari situ kita tidak bisa lagi harapkan jadi bisa berdampak pada sumber daya manusia kita ke depan. Lanjut. Ini contohnya pada 1000 hari kehidupan kita punya perkembangan otak, serabut sarafnya masih kurang. 1 bulan, 9 bulan, 2 bulan. Di sini kalau kita dapat dia stunting, kita bisa cegah, kita bisa intervensi sampai normalnya nanti dia bisa dapat serabut seperti ini. Kalau tidak, dia akan seperti ini yang mengganggu nanti fungsi otaknya. Lanjut. Ya sudah, lanjut. Ini saya ambil dari buku pedoman dari endokrin, unit kerja endokrin, tentang bagaimana kita melihat perawatan pendek itu. Jadi kalau misalkan perawatan pendek itu ada 2, ada yang non patologis atau normal, ada yang patologis. Yang non patologis atau yang normal itu yang dia sesuai dengan
keturunannya sesuai dengan genetiknya, bapaknya atau mamanya atau dari pihak bapak itu ada yang pendek, kita plot dia perawakan pendek, memang dia stunting dan dia perawakan pendek 2-2, tapi dia masih dalam garis tinggi potensialnya. Sementara yang tidak normal itu ada 2 lagi, ada yang proporsional, ada yang tidak proporsional. Yang proporsional itu yang kita bahas sekarang, stunting. Dia dengan berat badan turun, tinggi badan turun berdasarkan usia karena penyakit gangguan nutrisi, penyakit kronis dan lain-lain. Ini yang stunting. Kemudian ada juga yang perawakan pendek yang bukan stunting tapi kelainan endokrin, misalkan karena kekurangan hormon kondok, hormon tiroid dan lain-lain. Kemudian ada yang disproporsional seperti ucok baba. Ucok baba itu kalau lahir dia masuk, kalau kita screening dia masuk ke perawakan pendek, masuk stunting, tapi bukan stunting yang kita masuk dalam yang sampai dia masuk kita data stunting ternyata dia kelainan dismorfik, kelainan kromosom, sindrom. Ini dekat dengan ini, makanya kita perlu melihat selain dari kurva itu, kita lihat dari klinisnya, kita lihat dari bapak ibunya. Lanjut. Kalau faktor risiko stunting tadi sudah dijelaskan beberapa, termasuk ibu tadi sudah menjelaskan dan dokter Umi, dari risiko stunting itu sudah ada pada saat bayinya belum dikonsepsi, maksudnya baru mau dibikin sudah beresiko dari awal ibunya, dari bayi dalam kandungan. Jadi 1000 hari kehidupan itu dari kandungannya bayi sampai dengan usia 2 tahun. Jadi termasuk tadi yang kita punya masalah di sini masih tinggi sumber air kita, karena kebutuhan pokok kita dari air yang bisa menyebabkan masalah tumbuh kembang namanya stunting. Lanjut. Sumber air sudah. Nah, ini juga masalah-masalah resiko yang ada pada bayi kalau dia lahir dengan kondisi cacat. Misalkan ada bayi yang lahir dengan kelainan cacat bawaan, ada kelainan seperti celah di dinding langit, bibir sumbing, atau tali pusar menonjol, kita bisa masukkan dia ke target kita untuk screening stunting karena risiko untuk stuntingnya besar. Lanjut. Nah, ini juga dampak stunting ini dia masuk dalam fokus pemerintah kita karena dia berdampak sangat besar mulai dari saat itu bayi masih dalam kandungan sampai dia remaja. Dia juga mempengaruhi IQ pada saat dia beranjak dewasa dan tidak sempat kita terlaksana dengan baik, dia ketinggalan di sekolah. Kemudian pada usia remaja juga seperti yang dijelaskan Dr. Umi bisa muncul masalah baru. Dia jadi calon untuk sakit-sakit metabolik yang lain seperti diabetes, hipertensi dan lain-lain. Lanjut. Pencegahan stunting itu dari awal kita pada saat pemenuhan gizi ibu hamil, kemudian pemberian ASI eksklusif bayi hingga usia 6 bulan, pemberian MPASI yang tepat, kemudian kita rutin memantau tumbuh kembang anak di puskesmas bisa dilakukan juga, kemudian imunisasi dasar yang lengkap dan imunisasi lengkap tambahan, dan kita menjaga kebersihan lingkungan atau sanitasi. Ini adalah alur yang menjadi pedoman untuk kita bagaimana kita mencegah stunting dan menata stunting. Jadi sebenarnya stunting itu pada tingkat KDR, posyandu dan puskesmas kita lakukan seperti ini. Kemudian lanjut lagi. Untuk para kader sendiri, kader bisa berperan untuk mencegah stunting dan deteksi dini dari stunting. Kader bisa dibekali alat ukur berupa timbangan dan alat panjang badan, kemudian kita bekali juga tools yang ada untuk mereka melakukan screening. Jadi kalau anak didapat seperti ini, mereka bisa merujuk ke puskesmas terdekat. Lanjut. Kemudian kalau dari posyandu dia bisa merujuk ke puskesmas juga dengan bekal-bekal yang ada dari pemerintah kita. Terus untuk masalah-masalah yang masih ada di dalam penanggulangan stunting, seperti yang sekarang kita bikin ini adalah usaha termasuk usaha untuk menanggulangi masalah stunting. Nah itu pengetahuan tentang stunting itu masih kurang. Kemudian alat timbang dan alat ukur masih ada di beberapa tempat di Makassar, apalagi di Posyandu Makassar yang dia tidak
tidak standar, tidak beragam. Kemudian teknik menimbang berat badan yang belum tepat. Ada tadi slide yang dikasih lihat sama Ibu Seti, itu cara mengukur panjang badan anak yang dibarikan 2 orang yang bikin. Nah, itu benar, di Makassar masih ada yang 1 orang bikin. Jadi bagaimana caranya dia bisa ukur panjang badannya sementara dia sendiri tanpa bantuan. Nah, di gambar slide tadi bagus karena ada 2, ada yang pegang, ada yang menjadi panjang badan anak di bawah 2 tahun yang diukur bukan tinggi badannya tapi panjang badan pada saat dia berbaring. Lebih dari 2 tahun baru berdiri. Dan tadi yang di slide itu yang benar. Jadi kalau dia panjang badan, 2 yang bikin. 1 yang meluruskan kakinya, kemudian sampai dari karena masih ada beberapa tempat di Sulawesi Selatan, di Makassar apalagi, dia melakukan pengukuran panjang badan. Dia bilang dia bikin sendiri, artinya datanya sudah diragukan. Iya, diragukan. Yang sampai stunting gara-gara pengukuran itu kan tinggi. Kemudian ini juga masih masalah, mungkin juga di rumah sakit Weda masih kurangnya ketersediaan bahan olahan untuk keperluan medis khusus. PKMK ini adalah bahan untuk tata laksana gizi buruk penyebab stunting. Ini mungkin masih belum semua ada. Kemudian ini tadi belum semua memiliki buku KIA karena stok terbatas. Yang terbaru itu yang 2020. Di situ sudah ada grafik-grafik yang bisa kita pantau. Kemudian sistem rujukan juga kita harapkan berjalan lebih bagus. Dan kemudian stunting juga ini untuk masalah dari JKN sendiri, stunting tanpa adanya penyakit penyerta sulit terklaim di BPJS. Jadi kalau misalkan kita terlaksana di rumah sakit dan dia stunting saja tanpa kita ikutkan masalah penyakit kronis atau gizi buruk, dia tidak terklaim. Kemudian posyandu proaktif, atau kader masih sedikit, dokter PKM dan dokter spesialis anak masih kurang terlibat, dan koordinator lintas sektor dan tidak berjalan dengan baik. Yang kita harapkan di sini yang koordinator antar sektor, antar stakeholder bisa berjalan karena ini bukan masalah kita saja, tapi masalah bersama. Lanjut. Saya kira seperti itu untuk diskusi untuk pemaparan saya. Untuk kesimpulan yang bisa dari pemaparan ini, pendek itu tidak selalu stunting. Stunting kita dapat cegah selama dalam 10 hari pertama kehidupan. Kemudian stunting ini dia seperti apa? Saya emergensi karena anak seperti biasanya dengan perawakan itu, tapi pada saat dewasa dia dengan kompleksitas masalah yang bisa timbul. Kemudian alur rujukan yang sebenarnya itu adalah keadaan ke posyandu ke PKN, kemudian ke RSUD untuk tata laksana lebih lanjut. Kemudian masalah penanggulangan stunting ini adalah masalah dari kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.